Shalom, perkenalkan nama saya Elvin Emmanuel Rafael dengan NIM 23-2022-106. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tulisan saya yang berjudul Menganalisis Kualitas Pendidikan di Provinsi Papua. Oke, baik. Pendidikan merupakan salah satu bekal dasar dalam mengukur indeks pembangunan manusia yang mana berkaitan dengan kualitas suatu bangsa dan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan suatu unsur dalam ilmu pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku pengembangan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik, baik dari pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan di Indonesia terdiri atas 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang proses pembangunan, terutama di Provinsi Papua, yang selama ini dianggap mengalami ketertinggalan dalam bidang pendidikan. Provinsi Papua dianggap kurang mendapatkan pelayanan terhadap akses pendidikan. Hal ini disebabkan oleh adanya stigma atau anggapan yang menyatakan bahwa Provinsi Papua merupakan daerah pelosok dan sulit terjangkau, terutama oleh pemerintah pusat, sehingga kualitas pendidikan di Provinsi Papua kurang diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui kualitas pendidikan di Provinsi Papua yang akan berpengaruh terhadap aspek-aspek lain dalam proses peningkatan pembangunan. Kualitas pendidikan Provinsi Papua dapat diketahui dengan melakukan beberapa indikator. Dengan melakukan analisis kualitas pendidikan di Provinsi Papua ini bertujuan untuk mengetahui profil pendidikan secara umum di Provinsi Papua. Metode yang digunakan kali ini adalah metode analisis deskriptif dengan memanfaatkan data indikator penyusunan indeks pembangunan berwawasan kependudukan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Variabel utama yang diukur dalam analisis kali ini adalah variabel indeks pendidikan di Provinsi Papua yang terdiri atas 3 indikator. Indikator tersebut antara lain: yang pertama, angka partisipasi murni SD, yang kedua, angka partisipasi murni SMP, dan yang ketiga, angka partisipasi murni SMA. Pada ketiga indikator tersebut didapatkan dari data indikator penyusunan indeks pembangunan berwawasan kependudukan yang didapatkan secara kolektif dari repositori data Badan Pusat Statistik. Analisis indeks kependudukan kali ini diukur dan dikalkulasikan dengan lingkup kajian kabupaten atau kota seprovinsi Papua, di mana ketiga indikator tersebut menjadi parameter kajian yang akan dikalkulasi bobot indeksnya. Tiap parameter kemudian tidak dilakukan pembobotan, namun dilakukan perhitungan min data parameter. Hasil akhir perhitungan kemudian digunakan sebagai basis dan data untuk dianalisis kondisi pendidikan di Provinsi Papua. Dari indikator-indikator tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, angka partisipasi murni SD. Angka partisipasi murni SD adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk kelompok usia sekolah dasar yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar terhadap penduduk sekelompok usia sekolah yang sesuai dengan sekolah dasar. Penduduk kelompok usia sekolah dasar adalah penduduk yang memiliki usia 7-12 tahun. Angka partisipasi murni jenjang pendidikan sekolah dasar digunakan sebagai indeks pendidikan guna mengetahui kondisi pendidikan di Provinsi Papua. Dapat dilihat dari penduduk yang berpartisipasi di sekolah dasar. Angka partisipasi murni SD di Papua dilihat di tiap kota atau kabupaten mayoritas nilainya 90%. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kabupaten yang paling tinggi nilai angka partisipasi murninya yaitu Kabupaten Meibrat dengan nilai angka partisipasi murninya 97,73%, yang artinya 98% penduduk di Kabupaten Meibrat yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang pendidikan SD. Yang berikut, angka partisipasi murni SMP. Angka partisipasi murni SMP adalah suatu nilai yang menunjukkan kapasitas penduduk
kelompok usia yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMP, yang mana merupakan pendidikan perbandingan antara murid SMP atau setara, yaitu usia 13-15 tahun dengan penduduk usia muda 13-15 tahun. Presentasi angka nilai partisipasi murid jenjang SMP di Provinsi Papua menunjukkan angka yang lebih rendah daripada jenjang SD. Angka tertinggi berada di Kabupaten Merbrat, yaitu 88,39%, artinya 88,39% penduduk di Meibrat yang bersekolah di jenjang SMP tepat waktu saat usia 13-15 tahun. Persentase terendah adalah Kabupaten Raja Ampat sebesar 51,08%. Umumnya nilai persentase angka partisipasi murni seluruh kota kabupaten di Provinsi Papua selain di Kabupaten Meibrat masih memiliki nilai yang lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu 76,82%. Persentase ini mempengaruhi nilai indeks pendidikan. Yang berikut, angka partisipasi murni di SMA. Angka partisipasi murni SMA adalah suatu nilai yang menunjukkan kapasitas penduduk kelompok usia yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA. Analisis angka partisipasi murni di jenjang SMA digunakan mengidentifikasi dan memantau jumlah penduduk dengan konteks pencapaian kualitas pada jenjang SMA demi keberlanjutan pembangunan manusia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa angka partisipasi murni pada penduduk dalam jenjang SMA terbesar adalah pada kota Sorong, yaitu 70,63%. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya, karena faktor kota Sorong yang merupakan wilayah perkotaan. Dilihat dari segi kualitas pendidikan, wilayah Papua secara umum masih tergolong dalam memiliki kesenjangan pada taraf pendidikan.